Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang bernama Diana Rusdi NIM 074 akan menjelaskan tentang konsep dasar micro teaching. Yang pertama itu pengertian dari micro teaching. Nah, yang pertama, pengertian micro teaching menurut Laksmi pada tahun 2009. Nah, Laksmi di sini menjelaskan bahwasanya micro teaching yaitu merupakan suatu pertemuan pengajaran yang dilakukan oleh guru ataupun calon guru di mana sistem latihannya itu terkontrol dan dalam pelaksanaannya yaitu untuk melatih kemampuan dasar tertentu. Lalu selanjutnya yaitu menurut Dodit Setiawan pada tahun 2010 ia menjelaskan bahwasanya micro teaching di sini yaitu suatu model pelajaran atau pelatihan pada guru ataupun calon guru di mana di situ memiliki tempat yang terbatas, yaitu di mana untuk mengembangkan kemampuan dasar mengajarnya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya micro teaching di sini ialah merupakan salah satu model pengajaran bagi guru maupun calon guru untuk melatih kemampuan dasar mengajar mereka terhadap keterampilan tertentu seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik micro teaching. Yang pertama, karakteristik dari micro teaching yaitu micro teaching is real teaching. Maksudnya yaitu micro teaching di sini yaitu merupakan kegiatan mengajar yang sebenarnya. Namun di sini hanya dibatasi oleh beberapa tempat saja, yaitu tempatnya disederhanakan seperti halnya di laboratorium atau tempat khusus untuk melaksanakan micro teaching ini dan tidak dilaksanakan di dalam kelas yang ukurannya besar seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu yang nomor 2 ada micro teaching listen the complex of normal classroom teaching, yaitu maksudnya di sini yaitu kegiatan yang dilakukan dalam micro teaching ini disederhanakan atau dikecilkan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu yang nomor 3, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific text. Jadi di sini itu maksudnya micro teaching itu dilakukan untuk melatih keterampilan guru atau calon guru terhadap keterampilan tertentu. Jadi keterampilan dasar apa yang ingin ia kuasai itu dapat dilakukan dalam micro teaching ini. Lalu selanjutnya yaitu nomor 4, ada micro teaching allows for the increased contract of practice. Maksudnya di sini yaitu melakukan pendekatan mikro dengan meningkatkan kontrol tertentu. Jadi itu maksudnya untuk meningkatkan suatu keterampilan tertentu oleh calon guru ataupun guru seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada nomor 5, ada micro teaching. Micro teaching greatly expands the normal knowledge of result of feedback dimension in teaching, yaitu dengan melakukan micro teaching ini guru dapat memiliki banyak wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Jadi dapat sebagai suatu informasi baru seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari micro teaching dan juga tujuan dari micro teaching. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi micro teaching. Micro teaching bagi calon guru berfungsi memberikan pengalaman baru dalam mengajar, sedangkan bagi guru micro teaching berfungsi memberi penyegaran keterampilan dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja mengajarnya. Micro teaching bagi guru yaitu yang pertama, memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke lapangan. Dan selanjutnya yang ketiga, memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar. Jadi di sini fungsi micro teaching
untuk mempermudah calon guru untuk mendidik anak-anaknya. Di sini juga calon guru harus benar-benar berlatih agar tidak susah dalam mengajarnya kelak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan microteaching. Tujuan utama microteaching adalah untuk membekali dan meningkatkan performa guru atau performa calon guru dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar. Selanjutnya, adapun tujuan dari microteaching di sini. Yang pertama, untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon guru maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon guru maupun para guru agar memberi kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi di sini selain kita memfasilitasi, di sini juga terdapat undang-undang, ada undang-undangnya juga. Terus yang ketiga, untuk melatih keterampilan dan penampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar memperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuturan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang selanjutnya, untuk memberi kesempatan kepada calon guru maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Jadi di sini calon guru juga harus berpenampilan yang menarik agar para siswa-siswanya itu tidak terlihat merasa tegang gitu pada saat kita mengajar gitu. Dan juga kenapa penampilan itu sangat penting? Karena di saat kita mengajar yang paling utama dilihat oleh siswa yaitu dari penampilan kita sendiri. Jika penampilan kita menarik, siswa pun akan lebih mendengarkan apa yang kita jelaskan nanti. Selanjutnya, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau calon guru dan para guru, meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai manfaat microteaching. Menurut Sukirman dalam buku Microteaching karangan Barnawi dan Arifin, dapat dikatakan bahwa microteaching tersebut memiliki 3 manfaat. Yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk supervisi atau observer ataupun pengamat, yang ketiga yaitu untuk para guru. Nah, yang pertama yaitu untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa di sini manfaatnya yaitu dapat melatih diri dalam mengajar. Yang kedua, mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dalam mengajar. Yang ketiga, dapat menerima informasi secara lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan mengajar tersebut. Yang keempat, ataupun yang terakhir, yaitu dapat melakukan proses latihan berulang supaya dapat memperbaiki kemampuannya dalam mengajar. Selanjutnya yaitu asas dalam microteaching. Menurut Jamal Makmur Asmani dalam Barnawi tahun 2017 di halaman 33 mengatakan bahwa asas normatif microteaching yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini yaitu bekerja sesuai sistem dan kolaborasi antara beberapa orang. Yang kedua yaitu sinergi. Maksudnya saling mengisi, menutupi kekurangan dan berjalan beriringan demi tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu integritas ilmiah. Maksudnya kejujuran dalam mengambil, menjelaskan dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang keempat inovatif. Maksudnya pembaruan yang dibutuhkan bagi dinamisasi segala aspek. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas, maksudnya mempertaruhkan hidupnya demi tanggung jawab yang dipikulnya. Selanjutnya yaitu prinsip microteaching. Dalam prinsip microteaching ini di sini kami mengambil 2 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sukirman dalam buku
Barnawi tahun 2017 di halaman 35. Sukirman mengatakan bahwa prinsip micro-teaching tersebut yaitu fokus pada penampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga cara yang dilakukan dimaksudkan agar pihak yang berlatih secara optimal memfokuskan pada jenis keterampilan tersebut, yang keempat umpan balik, yang kelima keseimbangan, yang keenam ketuntasan, dan yang terakhir yaitu maju berkelanjutan. Maksudnya di sini maju berkelanjutan itu micro teaching itu tidak hanya dilakukan dalam sekali dua kali, namun dilakukan secara bertahap supaya sang pengajar ini lebih sempurna dalam mengajar, dalam keterampilan membelajarkan anak didiknya nanti. Pendapat yang kedua yaitu menurut Shiv Pal Singh dalam buku Barnawi tahun 2017 di halaman 38 mengatakan bahwa prinsip dasar micro-teaching yaitu kemampuan belajar jadi pertimbangan ketika menentukan materi. Yang kedua, pembelajaran termotivasi secara intrinsik. Yang ketiga, tujuan yang diterapkan realistis. Keempat, hanya satu unsur keterampilan yang dilatihkan dalam satu waktu kegiatan micro-teaching. Yang kelima yaitu partisipasi aktif pembelajar diperlukan untuk penguasaan substansi suatu keterampilan. Yang keenam, informasi tentang keterampilan sendiri sangat berguna bagi pembelajar. Yang ketujuh yaitu feedback yang diberikan secara langsung oleh pengamat. Yang kedelapan yaitu melatih keterampilan mengajar yang dilakukan secara berkala. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa prinsip dalam micro-teaching yaitu fokus pada penampilan, yang kedua spesifik, konkret, dan realistis, yang ketiga itu berbasis minat praktikum, yang keempat umpan balik, yang kelima tuntas, dan yang terakhir yaitu berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini memberi guna dan manfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.